Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bab 4, yaitu meyakini qada dan qadar. Tema ini di kelas 12 baik SMA, SMK, MA atau MAK. Mari kita lanjutkan. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada menurut bahasa artinya menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah artinya segala sesuatu ketetapan Allah sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatunya. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Qada dan qadar biasa disebut juga dengan satu kata, yaitu takdir. Bagi manusia dan makhluk lain ada pandangan takdir baik dan buruk, tapi dalam pandangan Allah semua takdir itu baik, karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Ilmu Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya, catatannya dan penciptaannya semua itu adalah kebijaksanaan, keadilan, kasih sayang dan kebaikan. Keburukan bukanlah sifat Allah Subhanahu wa taala dan bukan pula pekerjaannya. Dalil nakli tentang iman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah sesekali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang beriman harus bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang kedua, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Al-Qamar ayat 49. Kemudian ada lagi fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah tiba waktu yang telah ditentukan bagi mereka, artinya kematian mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. An-Nahl ayat 61. Dalam sebuah hadis juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rizkinya, ajalnya, perbuatannya, dan jalan hidupnya sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam takdir. Ada 2 macam takdir. Yang pertama adalah takdir mu'allaq, artinya takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Yang kedua adalah takdir mubrom, yaitu takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Contoh, setiap makhluk pasti akan mengalami mati, pasti. Seorang pasti punya hanya satu ibu kandung misalkan. B. Manusia pasti punya akal, pikiran dan perasaan. C. Di alam semesta ini terdapat di setiap benda bergerak menurut sunnatullah. Segala sesuatu berjalan menurut kekuatan ukuran sebab dan akibat yang telah digariskan oleh Allah, seperti terjadinya hujan, adanya angin dan lain sebagainya. Sesuatu yang bergerak itu pasti sesuai dengan sunnatullah. 4. Kaitan antara takdir, ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar adalah berusaha melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Menurut bahasa Arab, ikhtiar itu berarti memilih. Artinya setiap orang itu mempunyai kebebasan untuk memilih dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalkan mencari nafkah dengan berdagang, bertani, bekerja dan lain-lain. Kedua, tawakal. Artinya dengan sikap pasrah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dalam bahasa Arab, tawakal artinya mewakilkan. Artinya mewakilkan kepada Allah untuk menentukan berhasil atau tidaknya segala urusan. Nah, hubungannya bagaimana antara ketiga hal ini? Dengan maha kuasanya Allah, Allah menciptakan undang-undang, peraturan hukum yang tidak dapat diubah, yaitu takdir.
Sementara itu manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha untuk mewujudkan pilihannya itu. Akan tetapi setiap manusia tidak dapat memaksakan kehendak kepada Allah untuk mewujudkan keinginannya. Semuanya hasil akhir diserahkan kepada Allah. Bertawakal itu bukan berarti bahwa seorang hanya diam saja, tapi dia juga harus bekerja. Ini sesuai dengan surat An-Najm, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Allah pun menjamin bahwa siapa yang mau berusaha, insya Allah dia akan mendapatkan apa yang ia usahakan. Fungsinya iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari yang pertama mendorong kemajuan dan kemakmuran. Artinya seseorang itu pasti akan berusaha untuk menggapai cita-citanya, menghindari sifat sombong. Artinya manusia akan terkontrol bahwa setiap usahanya itu belum tentu berhasil karena di sana ada kehendak Allah. Jika melatih husnudzon, artinya baik sangka kepada Allah, bahwa Allah akan mewujudkan keinginan kita. 4. Melatih kesabaran. Jika keinginan kita tidak dipenuhi, maka kita harus bersabar atas takdir Allah. 5. Terhindar dari sifat ragu dan penakut. Maka dari itu kita harus selalu berusaha untuk menggapai apa yang kita inginkan, terutama dengan berdoa dan ikhtiar, dan juga disertai dengan tawakal. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmahnya apa kalau sudah beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama, semakin yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunnatullah. Semuanya berada dalam koridor sunnatullah. 2. Semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar dan berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita. Wa laisa lil insani illa ma sa'a tadi. Jadi Allah itu juga menjamin tidak akan ada seorang itu mendapatkan kecuali yang ia usahakan. 3. Meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa dan bagi keberhasilan sebuah usaha, dan menggantungkan doa kepada Allah agar Allah mengabulkan keinginan kita. 4. Meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar dan yang sungguh-sungguh. 5. Meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Karena setiap sesuatu pasti ada hikmahnya. Kita tidak berhasil menggapai cita-cita kita pasti ada kebaikan, pasti ada keadilan yang Allah janjikan kepada kita. 6. Menyadarkan manusia bahwa kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat dan ketemu lagi di video selanjutnya.